Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan proses pembelajaran. Pada hari ini kita akan melaksanakan presentasi, yakni presentasi dari kelompok 6 yang bertemakan Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta Dewi Lestari, selaku moderator. Selanjutnya ada Frida Siti Hanifa. Selanjutnya ada Siti Nurhuzni. Selanjutnya ada Wulan. Dan Pancara Harza, Wildan Waliudin, dan Dimas Sunandar Asmara. Sebelum melanjutkan ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni latar belakang yang akan disampaikan oleh Saudara Pancara Harja. Kepada Pancara Harja, dipersilakan. Baik, saya Pancara Harja dan di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di masa ini kemajuan iptek sangat pesat, sehingga era industri kontemporer sudah pada tingkat peradaban industri teknologi digital 4.0. Kehidupan manusia masa kini mengalami sebuah era disrupsi yang luar biasa, yaitu sebuah perubahan cara beraktivitas manusia dari dunia nyata ke dunia maya. Lantas, bagaimana hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan? Apakah pengembangan ilmu pengetahuan tidak didasari oleh nilai-nilai Pancasila? Maka diduga akan terjadi penyimpangan dari segala aspek kehidupan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dijadikannya Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tentu sangat penting dan bernilai positif. Karena kemajuan dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang tidak didasari nilai masyarakat Indonesia. Ketika iptek terus berkembang, rambu-rambu atau nilai-nilai Pancasila seharusnya terus mengawal dan menyertai agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan rambu nilai Pancasila. Sekian penjelasan latar belakang dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Pancara Harja yang telah menyampaikan latar belakang. Selanjutnya, tujuan kegiatan dan manfaat kegiatan akan disampaikan oleh Saudari Wulan. Kepada Saudari Wulan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada tujuan kegiatan. Yaitu tujuan kegiatan yang pertama, yaitu untuk mengetahui hubungan Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, untuk mengetahui peranan nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tantangan pengimplementasian nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya. Ya, di sini ada manfaat kegiatan, yaitu yang pertama, memahami hubungan Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, memahami peranan nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dan yang terakhir, memahami tantangan pengimplementasian nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian pematerian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wulan yang telah memaparkan tujuan dan manfaat kegiatan. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Siti Nurhuzni. Kepada Siti Nurhuzni, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator Sinta Dewi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada pengertian rambu-rambu normatif dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, rambu-rambu normatif ini merupakan rambu-rambu yang bersifat mengatur. Pengertian rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ini berarti mampu mengendalikan IPTEK itu sendiri agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, ada pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi ini, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan juga pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi dalam bidang apapun. Nah, sebagai contoh, yaitu ada internet. Internet ini dapat juga dimanfaatkan untuk mencari segala informasi. Lalu ada juga perkembangan IPTEK yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contohnya pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang berarti selalu menciptakan rasa persatuan, juga kesatuan, dan jangan sampai salah dalam menggunakan media sosial yang akan berakibat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian pematerian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Siti Nurhuzni yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan disampaikan dan dipaparkan oleh Saudara Wildan Waliudin. Kepada Saudara Wildan Waliudin, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Mohon maaf sebelumnya saya off-cam untuk sinyal supaya lebih lancar. Di sini saya akan memaparkan Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai mana yang disebut dalam judul bahwa Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan landasan yang harus ditanamkan dengan baik dalam diri kita, sehingga dalam menjalani kehidupan pun kita tidak akan kehilangan arah karena mempunyai pedoman atau pegangan yang kuat terhadap prinsip Pancasila. Berikut nilai-nilai yang bisa kita ambil dari tiap-tiap poin Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang mempertimbangkan rasional antar akal, rasa, dan kehendak, sehingga dapat menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai yang sistematik dari alam yang diolahnya. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini memberikan rasa moralitas bagi manusia dalam mengembangkan IPTEK. IPTEK adalah salah satu perkembangan dalam budaya hidup manusia yang pada hakikatnya bertujuan demi kesejahteraan bersama. 3. Sila Persatuan Indonesia memberikan rasa kesadaran akan nasionalisme dari bangsa Indonesia akan sumbangsihnya IPTEK, sehingga dapat terjalinnya rasa terpelihara persaudaraan dan persahabatan antar daerah, dan itu semua karena faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal yang mendasar adalah dalam pengembangan IPTEK didasarkan atas kepentingan demokrasi. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban dalam pengembangan IPTEK dengan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dalam bersikap serta terbuka untuk mendapatkan masukan, kritik, dan saran yang membangun. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan, keadilan, dan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan keadilan antar dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta lingkungan di mana manusia itu berada. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wildan Waliudin yang telah menyampaikan dan memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya yakni dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan disampaikan oleh Saudari Frida Siti Hanifah. Kepada Saudari Frida Siti Hanifah, saya persilahkan.
Baik, terima kasih untuk moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi sekarang. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gajah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Tahun 1987 dan simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan pengembangan iptek di Indonesia. Lalu yang kedua adalah argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, seperti dituliskan dalam buku Pendidikan Pancasila Kemdikti sebagai berikut. 1. Kapitalisme, yang sebagian besar menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mugiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua adalah globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu ada konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Lalu yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Hal tersebut mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Frida Siti Hanifa yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya, studi kasus yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Saudara Dimas Sunandar Asmara. Kepada Saudara Dimas, saya persilakan. Baik, terima kasih Cinta Dewi Lestari selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Apa itu studi kasus? Studi kasus adalah kasus yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berikut beberapa kasus yang terjadi. Yang pertama, ada bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Nagasaki dan Hiroshima yang menimbulkan jumlah korban yang sangat mengerikan. Hal itu terjadi karena kemajuan ilmu dan teknologi yang tidak didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan bukan milik individual atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama semua umat manusia. Lalu kedua, ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu ketiga, ada nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah, mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong yang digantikan dengan individualis, yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Lalu 4, ada penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir
di Semenanjung Muria. Beberapa tahun yang lalu, penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan atas kekhawatiran yang memungkinkan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir. Mungkin sekian untuk studi kasus. Boleh slide selanjutnya. Lalu terakhir, simpulan dan saran. Simpulannya adalah Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu itu dimaksudkan bahwa nilai-nilai dari sila-sila Pancasila harus menjadi basis atau fondasi yang mendasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal sebagai IPTEK. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Lalu saran, nilai-nilai Pancasila seharusnya terus mengawal dan menyertai agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan rambu nilai Pancasila. Karena kemajuan dalam pengembangan ilmu dan teknologi jika tidak didasari dengan nilai Pancasila akan mengakibatkan bahaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas Sunandar Asmara yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sesi materi kali ini sudah selesai kami paparkan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Pertanyaan, kritikan yang membangun, serta saran kami tunggu di kolom diskusi di pada nanti. Terima kasih kepada teman-teman semua, terima kasih kepada dosen pengampu kami, yakni Bu Nisrina. Semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Terima kasih, saya selaku moderator izin menutup acara diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.